Halo semuanya, perkenalkan nama gue Sita. Gue adalah salah satu karyawan dari sebuah perusahaan periklanan digital di Jakarta. Sekarang ini gue pengen berbagi pengalaman horor gue yang gue alami di daerah rumah gue. Jadi rumah gue tuh di Bogor sebenarnya. Di Bogornya pun itu daerah kabupaten yang dekat-dekat kaki gunung salah. Kejadiannya sekitar tahun 2001 atau 2002. Itu waktu gue masih SMP. Jadi gue inget banget kejadiannya itu di hari Senin malam. Jadi dari sore itu gue diajak sama bokap gue ke bengkel. Gue ajak adik gue juga nih yang bungsu, yang masih umur 1 tahun. Kita ke bengkel dari sore. Dan lu tau lah ya, kalau di bengkel itu gak mungkin sebentar. Entah karena ngantrinya lah, atau karena banyak yang dibenerin. Jadi kita tuh di bengkel ada kali ya 3-4 jam. Jadi tuh berangkat sore, pulang lagi sekitar jam 8:30 malam. Kita pulang jam 8:30 malam, ngelewatin jalan yang seperti biasa kita lewatin. Saat itu kebetulan hujan gerimis dan mati lampu. Ya, gue sih gak ada curiga apa-apa karena biasanya juga gak ada apa-apa kan. Tapi malam itu ada yang beda. Jadi pada saat gue ngelewatin satu jalan, kalau gue gambarin ini, sebelah kanan itu ada kayak pemakaman keluarga, gak terlalu gede. Sebelah kiri dia ada kayak rumah-rumah, ada rumah kosong, ada rumah yang berpenghuni juga, terus ada pohon. Gua lupa itu pohon jambu atau pohon manggis. Yang jelas ada pohon. Tepat di dekat pohon itu, di jalanan situ ada polisi tidur. Jadi pas ketika kita melewati polisi tidur, otomatis kan pelan tuh mobil karena ada polisi tidur kan. Nah, pas banget di situ gue ngeliat sesosok perempuan berdiri di bawah pohon. Dia pakai kayak mukena gitu warna putih, tapi mukenanya ya nggak ada talinya. Panjang banget, gue gak bisa lihat tangannya, kakinya juga gak kelihatan karena posisi mobil gue tinggi kan. Nah, gue bener-bener sama sekali gak bisa entah nyebut istighfar atau gue baca surat-surat gitu, gue bener-bener gak bisa. Sekalipun itu dalam hati, saking kaget, saking shock dan takutnya gitu loh. Gue, bokap gue, apalagi adik gue yang masih setahun, itu gak ada yang bersuara. Bahkan gue pikir tuh gak ada yang lihat gitu selain gue. Sampai udah ngelewatin polisi tidur, baru deh tuh gue bisa nyebut astagfirullahaladzim sambil baca-baca surat-surat pendek yang gue hafal. Dan itu yang bikin gue merinding. Gue ingat wajahnya agak sipit, putih agak pucat, terus bibirnya mesem tuh kayak senyum tapi nanggung. Itu bikin gue merinding banget. Sampai setelah ngelewatin dia, gue tuh berapa kali nengok ke belakang, saking takutnya dia ngikutin gitu loh. Tapi alhamdulillah dia gak ngikutin. Sampai masuk ke gang rumah gue nih, ada orang lagi nongkrong di rumah tangga. Bokap gue berhenti, terus ngomong, ceritalah, tadi di sana lihat ada perempuan lagi diri di bawah pohon. Gue langsung heboh lah, orang-orang mikirnya ya manusia mana yang pada malam hari hujan gerimis mati lampu terus dia berdiri di bawah pohon dengan pakai pakaian kayak mukena putih panjang banget. Itu kan gak masuk logika banget kan. Gua sampai sekarang pun masih merinding kalau keingetan hal itu lagi. Dan kayak masih susah banget gitu mau berpikir positif. Wah itu orang, iya ngapain kalau orang
malam-malam beli di bawah pohon, hujan gerimis lagi. Kan gak lucu kan? Nah sejak saat itu nih, sampai 7 hari ke depan dari kejadian itu, gue berlima, nyokap, bokap, sama adik-adik gue itu tidur sekamar. Gue bener-bener gak berani tidur di kamar sendiri atau berdua sama adik gue gak berani sama sekali. Beneran takut, sumpah. Ya untungnya sih si mbak-mbak yang menampakkan dirinya itu tidak mengganggu atau meneror. Mungkin pada saat itu memang lagi pas kebetulan aja kali ya momennya lagi kayak gitu, pas kita lewat situ lagi kan. Ya selama itu tidak mengganggu kita, ya kita juga nggak ada yang istilahnya nggak yang berkelanjutan banget lah. Udah lama-lama kita agak lupa meskipun sebenarnya masih ingat, cuman nggak setakut pada saat kejadian dulu karena sekarang daerah sini udah agak rame. Rumah yang tadinya kosong udah ada yang isi, yang tadinya kebun-kebun, pohon-pohon udah jadi rumah-rumah, jadi rame. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ada cerita lagi, tapi ini dari tetangga gue. Jadi suatu malam rumah tetangga gue ada yang ngetok. Iya, siapa? Dibukalah pintunya, dan yang dia lihat yang ada di depan rumah itu adalah nyokap gue dan bibi gue, adiknya nyokap. Jadi dulu bibi gue tuh tinggal di rumah gue juga, bantuin ngurus adik. Pas dibuka, wow, ada Ian nggak? Ian tuh nama adik gue. Ada Ian nggak? Mau diajak pulang? Terus tetangga gue tuh mungkin langsung enggak atau entah gimana, mungkin dia agak curiga juga kali ya, tengah malam ngetok-ngetok rumah orang, terus nanyain anaknya mau diajak pulang. Dan ternyata pas dia cek, katanya kakinya nggak napak ke tanah. Waduh, dia langsung ngambil tindakan dong dengan bilang, gak usah, udah malam biarin aja nginep di sini. Entah gimana lah ceritanya, akhirnya si dua sosok itu pergi, dan si tetangga gua tuh langsung nutup pintu. Udah besokannya pokoknya dia langsung pastiin tuh ke nyokap dan bibi gue. Dia cerita semalam ada yang dateng nyariin Ian mau diajak pulang katanya. Dan nyokap gue sama bibi gue gak ngerasa ada yang keluar rumah pada malam itu. Gak ada. Bahkan mikirnya ya udah mungkin Ian lagi nginep di rumah sini, ya udah besok aja lah kita jemput. Makanya itu wah merinding banget sih gue. Kalau inget-inget tuh kayak masih takut gitu. Padahal kejadiannya udah lama banget. Udah zaman-zamannya gue masih sekolah SMP kali ya, 12-an tahun lalu. Cuman kalau diinget-inget kayak bisa ya begitu, bisa nyaruin orang gitu loh. Makanya ya kita sebagai manusia harus sering-sering ingat sama Allah. Ya dimanapun kapanpun kita berada, baca-baca doa, baca zikir buat yang muslim, atau doa-doa lain lah buat teman muslim, biar dimanapun tuh kita dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang nggak baik lah kayak gitu. Karena biar gimana pun, secanggih apapun dunia zaman sekarang, gak bisa dipungkiri kalau kita itu hidup pendampingan sama mereka. Betul gak?